Halo semuanya, selamat sore. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Festival Co-Director dari Europe on Screen 2021. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi hari ini, hari Kamis 29 Juli sudah 2021 di jam 16.30 untuk acara Road to Europe on Screen 2021 Instagram Live. Dan hari ini kita akan ngobrolin soal film study bersama teman-teman dari SAE Jakarta. Aku lagi menunggu SAE Jakarta untuk ikutan di sini. Uh, jadi kenapa sih kita membuat acara Road to Europe on Screen ini? Ya kalau biasanya waktu festivalnya masih berjalan, masa pra-pandemi ya kita bilangnya, festivalnya masih berjalan secara offline, kita biasanya ngadain pemutaran di tempat-tempat pusat kebudayaan. Tapi sekarang karena kita uh, semuanya harus beradaptasi dengan online, kami pun mengadakan acara Road to Europe on Screen 2021-nya secara online. Dan kenapa kali ini kita mau ngomongin soal film study? Karena di Road to Europe on Screen Instagram Live sendiri, kita ingin mengangkat topik-topik yang terkait dengan industri film di dunia maupun di Indonesia, terutama juga di Indonesia. Dan film study ini adalah sesuatu, kok agak aneh ya film study, ngomongnya kuliah film kayak ya. Kuliah film ini adalah sesuatu yang terkait erat dengan industri film di Indonesia dan terutama juga di dunia. Jadi kita bisa melihat bagaimana sih pentingnya film jika dipelajari secara terstruktur dan secara terakreditasi, dan juga pingin tahu juga nggak sih gimana lulusan dari kuliah film ini akan menjadi apa. Kebetulan SAE Jakartanya sudah ikutan, kita akan ngobrol dengan Mas Ali Munandar, yaitu kepala film dari SAE Jakarta. Bentar. Maaf ya kalau ada suara bakso atau suara biasanya kalau sore-sore gini suka banyak jajanan yang lewat karena saya juga kerjanya dari rumah sekarang. Terima kasih buat teman-teman yang Halo, sudah hadir. Hai, halo. Apa kabar, Wi? kabar baik. Apa kabar, Mbak? Baik, baik, baik. Kalau di rumahmu nggak akan kedengeran suara bakso ya, kayak tadi. Kalau aku kan ada suara. Jadi maaf buat teman-teman yang lain yang ada di sini, kalau nanti ada efek-efek sound effect kalau di film. Ini bukan dari Foley Artist, bukan dari tim post audionya kita, tapi memang dari kenyataan. Terima kasih ya Ali sudah bergabung bersama kami Sama-sama. untuk Instagram Live kali ini. Jadi dalam acara Road to Europe on Screen 2021, hari ini kita ngobrolin soal kuliah film. Nah, mungkin sebelum kita memulai ke situ, dirimu bisa menceritakan dulu, memperkenalkan dirimu dulu dan kegiatanmu sekarang. Halo semuanya, nama saya Ali Menandar. Saya Head of Department Film di SAI Indonesia. Kebetulan sekarang kita lagi semester break ya, jadi kita lagi mempersiapkan untuk semester baru di mana mulainya September ini. Dan ya begitu deh, apa sih yang bisa ditambahkan mungkin dari Mbak ya? Ya, sekarang perkuliahannya gimana nih, Mas, selama di SAE untuk sekarang ini? Apa sudah dari tahun Seperti lalu? yang tadi Mungkin ada saya bilang ya, perubahan, ada sekarang lagi adaptasi? kebetulan break ya. Tapi halo, tadi putus-putus Ya, Mbak. oh iya, ya aku lagi bertanya, bagaimana dengan kondisi perkuliahanmu saat ini? Kayaknya ada masalah dengan sinyalnya dulu. Sambil kita menunggu sinyalnya Mas Ali Munandar untuk terkoneksi kembali, kita ngobrol. Ya, hari ini buat teman-teman yang baru bergabung, selamat datang di Road to Europe on Screen 2021. Hari ini kita ngomongin soal kuliah film bersama Mas Ali Munandar yang merupakan kepala jurusan film di SAE Jakarta. Dan kenapa sih kita ngomongin soal ini? Karena kuliah film ini adalah bagian yang penting juga di industri film Indonesia dan juga di industri film dunia. Dan kita ingin tahu kayak apa sih pentingnya di Indonesia dan bagaimana kalau teman-teman yang ikutan di Europe on Screen yang sudah menjadi followers dia Europe on Screen, kalau mereka kalian tertarik untuk kuliah film, jadi bisa cari tahu di sini ceritanya. Aku sambil cek dulu. Nah, sudah ada lagi. Ya.
Halo. Halo, I'm back. Ya, Ya, tadi sampai mana, Mbak? tadi lagi memperkenalkan dirimu, terus aku tadi Oke. bertanya sekarang pembelajarannya seperti apa? Sekarang sih kita menerapkan hybrid learning ya, di mana kita sebenarnya encourage kalau student itu tetap syuting, tapi dengan protokol yang ketat yang kita sesuaikan dengan peraturan pemerintah. Dan karena sekarang PPKM, banyak juga tugas yang nggak mau kita sesuaikan ya. Jadi, misalnya kalau misalnya dia tidak bisa syuting, tapi kita bisa alokasikan bahwa syutingannya itu waktu mungkin PPKM dilonggarkan. Nah, dengan Hmm. begitu mereka memperoleh knowledge yang sama, cuma mungkin dipending aja. Tetap syuting akan jalan. Oh jadi kalau konsepnya hybrid di dunia perkuliahan seperti itu ya? Ada. Saya ya, sorry, tapi itu mungkin gimana kita SI Indonesia menjalankan ya. Mungkin setiap universitas punya kepentingan masing-masing atau jalannya berbeda-beda. Jadi saya tidak mungkin maksudnya I didn't say kalau ini pakem gitu loh. Akan Enggak berlaku sih. buat semua, iya, betul betul. Iya, Ya jadi paling nggak kalau teman-teman dari SAE, mereka kalian melakukannya dengan hybridnya, dengan metode seperti yang tadi ya sudah dirimu bilang ya. benar. Ya. Nah, dirimu sendiri tuh kenapa sih pengen bekerja di film? Apalagi sempat mengambil kuliah film juga. Kalau nggak salah di Prancis ya dulu kuliah filmnya atau gimana? Iya benar. Master saya di Perancis benar. Dan pertanyaannya kenapa ya mau ke film ya? Wah, itu pertanyaannya mungkin bisa berjam-jam sih. Tapi ya, in short, ya saya cinta film sih. Saya sangat suka film dan mungkin mendapat panggilan gitu ya. Dan mungkin untuk menelusuri kenapa pertanyaan berikutnya, kenapa mau mengajar juga. Itu karena saya kayaknya baca sebuah buku di mana katanya kalau kita punya privilege itu tanggung jawab kita untuk paid forward gitu loh. Does it make sense? Kayak film juga ya, paid forward, yes. Ya, kayak film paid forward ya. Jadi misalnya kita Yes. mendapat mungkin ada privilege gitu ya. Jadi saya merasa ada tanggung jawab kita juga mau berbagi ilmu itu sih ke semuanya biar semuanya bisa tahu. Dan pasti kan di luar sana pasti mungkin ada yang lebih bertalenta dan mungkin dengan bekal wawasan itu mungkin bisa jadi filmmaker yang lebih hebat. Jadi ingin lebih kepada membagi ilmu dan pengetahuannya juga kepada yang lain ya. Ya. Kenapa memutuskan untuk mengajar juga. Nah, apa sih pekerjaanmu? Mungkin bisa diceritain secara sedikit sebagai kepala jurusan film itu ngapain aja sebenarnya? Oke. Di samping kita ini mungkin merekrut mungkin lecturer untuk mengajar di bagian film. Kita juga menyiapkan kurikulum dan juga mengkoordinasi schedule. Dan kadang juga kita harus berkomunikasi dengan dosen-dosen untuk misalnya jawab assignment-nya atau mungkin mereka mau berdiskusi. Apalagi di sekarang ini kan banyak diskusi ya karena Hmm, nggak ada yang tahu pasti kan apa yang terjadi ya minggu ke minggu ya. betul, Jadi betul. meetingnya jadi banyak, harus kita berdiskusi, oh ini gimana kita mungkin learning objektifnya masih dapat, tapi mungkin dengan assignment-nya kita sedikit mengubah gitu. Jadi fortunately lah masih banyak yang mungkin bisa itu mendapat learning objektifnya dan juga mungkin beruntung juga waktu mungkin for example di semester ini TA itu final project kan. Kemarin itu mereka sudah habis syuting sebelum PPKM. Jadi mereka itu Oh, tinggal di post syukurlah. production, iya makanya. Dan hasilnya cukup memuaskan ya berdasarkan juri-juri juga dan kita juga ikut bangga sih mereka. Walaupun itu perjuangan yang jujur aja sangat berat ya. Apalagi syuting di Iya. masa pandemi ini protokolnya banyak, budgetnya juga membengkak gitu loh. Jadi memang perjuangan yang keras sih. Dah. Dan itu sih mungkin disambung juga kalau misalnya determinasi anak-anak itu memang kelihatan banget kalau mereka itu suka film gitu ya. Jadi mereka itu selalu memperjuangkan kalau bisa saya mau syuting, kalau bisa saya mau syuting. Jadi kita di sini juga berusaha maksimal untuk mewujudkan itu selama tidak melangkahi peraturan pemerintah sih. Ya, ya betul. Memang ya di masa-masa sulit seperti ini tidak hanya
kayaknya semua industri ya, tidak hanya industri film, semua industri juga mengalami banyak adaptasi, terutama dengan yang seperti yang dirimu bilang tadi, prosedurnya jadi makin jelimet, permitnya juga makin banyak, budget pun membengkak ya. Nah, Iya. tadi dirimu sempat cerita juga bahwa sempat kuliah di Prancis untuk master film, itu kenapa mengambil Prancis dan di mana ya waktu itu ya? Di ECAR itu Sekolah Internasional Film sih. Jadi mereka Hmm? juga punya banyak departemen yang ubahnya SIG juga ya. Jadi kenapa mau Hmm. mengambil film di Prancis? Itu juga pertanyaan yang mungkin bisa dijawab cukup lama ya kalau kita mau elaborate ya. Tapi ya uh, ya karena saya suka budaya Prancis. Setelah saya pelajari, saya rasa Prancis itu bukan cuma film ya, tapi dalam segi dukungan untuk seniman itu cukup relevan dari pemerintah. Dan menurut Hmm. saya itu cukup berpengaruh pada visi kita untuk melihat film itu sebagai seni. Jadi tidak hanya sebagai Dan produk semata ya? ya enggak just ya mungkin mereka akan marah sih kalau dibilang gitu sih. Tapi tapi ya mereka melihat mungkin in short ya, mereka melihat seni itu sesuatu yang harus dimajukan dan mereka memberikan dukungan dengan cara yang konkret kepada seniman-seniman mereka sendiri gitu loh. Jadi saya rasa itu sangat-sangat kondusif ya, apalagi kalau kita mahasiswa untuk bisa fokus gitu. Dan untuk perihal syuting, perihal casting di sana juga sangat-sangat banyak ya, maksudnya organisasi yang available gitu untuk kita langsung pergunakan gratis dan kalau mereka tahu kita syuting itu juga biasanya dipermudah gitu loh karena mereka tahu itu buat Hmm. seni gitu. Sempat bikin film juga ya berarti ya di sana ya? Iya, saya bikin beberapa cerita pendek di sana benar. Oke. Iya memang mungkin buat teman-teman EOS juga di Prancis juga mereka memiliki sistem dukungan terhadap industri film yang cukup tinggi dan juga sudah dari CNC mereka punya salah satu institusi tersendiri dan juga mereka punya cara pendistribusian atau alokasi budget yang dimiliki oleh negara untuk dari tiket film bagaimana distribusinya nanti dari tiket film beberapa diambil lalu untuk dipakai untuk proyek-proyek selanjutnya. Nah itu sendiri sebenarnya memang salah satu bagian dari skema industri filmnya Perancis ya dan sudah beberapa kali juga di Indonesia kita sempat belajar dari CNC dan semoga bisa diterapkan nanti oleh Ya, Badan semoga ya. Perfilman Indonesia ya. Amin. Ya, Nah, sekarang kita ngobrolin soal kuliah film itu. Mungkin bisa ya. ya tadi aku karena yang mendengarkan di EOS lebih banyakkan publik secara umum, mungkin bisa dijelasin kenapa apa sih kuliah film itu dan uh, apa bedanya dengan short course film biasa atau yang lain gitu? Oke. Mungkin lebih tepatnya kalau kuliah film misalnya dalam hal ini kan D4 ya, perbedaan D4 sama short course kan. Karena short course itu biasanya kelas malam yang diperuntukkan untuk orang yang mungkin udah bekerja di siang hari atau mungkin orang industri yang ingin menambah wawasan gitu kan. Perbedaannya sebenarnya bisa dilihat langsung sih kalau misalnya yang program D4 itu biasanya kan pengetahuannya lebih banyak, lebih mendetail. Hmm. Dan mungkin untuk orang-orang atau teman-teman yang mungkin mau mempertimbangkan untuk masuk film, berarti kan ke tingkat untuk menghasilkan project atau showreel itu lebih banyak. Jadi di setiap semester itu mereka itu berkesempatan untuk menunjukkan itu dan menghasilkan sebuah film pendek. Dan tiap semester kita itu sebenarnya itu memperbolehkan untuk melakukan itu. Jadi akhirnya Hmm. setelah lulus mereka tuh mempunyai showreel yang cukup mumpuni ya, saya mumpuni dan dan banyak gitu. Jadi bisa menjadi kayak calling card mereka gitu. Dan juga kalau misalnya dengan selang waktu yang cukup panjang, biasanya kawan-kawan itu juga mempunyai kesempatan untuk berkoneksi dan mereka akhirnya waktu lulus mereka mungkin bisa mendirikan PH sendiri karena udah saling mengenal ya. Dan juga mereka juga kadang ada yang sebelum lulus juga magang di PH-PH gede dan juga udah terjun untuk membantu di industri sih, begitu sih. Mungkin perbedaan yang paling signifikan adalah kesempatan itu lebih banyak karena waktu yang lebih banyak di kuliah film yang D4 itu gitu. Hmm. Oke. Ya.
Dan berarti itu juga sebenarnya penjelasanmu tadi mengenai perbedaannya juga sudah menjelaskan sedikit pentingnya belajar film secara struktural ya lewat kuliah film untuk D4 ini. Ya, bisa dibilang begitu. Saya rasa itu tergantung setiap individu ya. Karena saya sendiri pernah melihat bahwa ini jujur aja ya. Maksudnya ada juga orang-orang yang nggak sekolah film tapi mereka bisa menghasilkan film yang bagus ya. Nah, itu tergantung berarti pendekatan dan juga kebutuhan masing-masing. Jadi saya di sini mungkin tidak cocok untuk maksudnya mendoktrin gitu, harus begitu, nggak begitu ya. Tapi ya Jadi sesuai saya dengan rasa itu panggilan hati ya. ya karena mungkin ada yang lebih, karena saya melihat banyak individu misalnya anak-anak atau pelajar yang mereka juga dengan belajar struktur, dengan belajar dari awal, mereka itu memperoleh sesuatu yang baru yang justru membantu mereka untuk mengerti diri sendiri. Dan dengan mengerti diri sendiri, karyanya itu mencerminkan diri sendiri. Dan dengan begitu saya rasa biasanya filmnya itu bagus. Ya. Dan mungkin contohnya mungkin kalau ada orang yang tidak masuk ke sekolah film tapi dia menghasilkan film yang bagus, saya yakin dia sebelum bikin film itu dia udah absorb ya banyak hal di luar, atau mereka senang baca atau mereka senang nonton atau mereka itu sering berkomunikasi dan mereka mendapat panggilan untuk mewujudkan itu dalam bentuk film seperti seni. Itu ibaratnya sama aja dengan pelukis, komposer gitu. Mereka bisa mendapatkan ilham dari mana-mana. Nah, ada individu yang mereka mendapatkan itu lewat komunitas. Nah, komunitas ini bisa terwujud dalam film school. Karena dengan film school kita mempunyai orang-orang yang minatnya sama dan saling mendukung, dan itu membuka peluang baru, energi yang baru gitu, dan akhirnya mereka terinspirasi. Nah, itu sih saya rasa mungkin contoh yang lebih akurat ya. Yes, ya saya juga setuju. Karena kita bisa memperdalam pengetahuan kita dan mempelajarinya dari mana saja sumbernya. Jadi kalau Benar, memang ada yang apalagi ingin lebih lanjut. Sorry Mas? iya, apalagi sekarang kan zamannya semua milenial kan semuanya lihat di YouTube, dia di komputer Nah, kan, mereka udah rasa ya saya bisa mempelajari ini di sini. Ngapain saya ke sana kan? Ya, itu ada benarnya ya kan. Jadi ya tergantung kebutuhan masing-masing gitu loh. Jadi ya betul. begitulah jawabannya. Betul, betul. Nah, sekarang persyaratan apa aja sih, Mas, yang bisa yang harus dipenuhi kalau untuk menekuni kuliah film? Ya, Itu terutama di SAE. oke. Sebenarnya nggak perlu hal-hal yang mungkin terlalu ekstrim atau apa ya. Kalau misalnya dari Harus saya kuat sendiri sih, matematika misalnya ya enggak. atau apa Ya, gitu. ya sebenarnya nggak begitu sih. Tapi ya kalau misalnya waktu saya melakukan interview, saya selalu mengharuskan kalau mereka itu sebenarnya hanya ingin mungkin um, mungkin membuat saya merasa bahwa mereka itu benar-benar cinta film, benar-benar suka film. Karena yang saya khawatir bukan karena mereka tidak ya, tapi mereka itu belum benar-benar mengenal film. Jadi mereka itu semacam melihat itu sebagai hobi, ya kan? Dan Oh. alasan kenapa saya tidak bilang itu jelek, tapi masalahnya kadang ada kasus di mana kalau mereka itu bukan benar-benar mencintai film, ya takutnya mereka di semester 3, 4 mereka itu akan mempertimbangkan kembali dan akhirnya justru hengkang. Nah, itu kan justru membuang waktu mereka dan juga mungkin membuang banyak kayak duit atau apa gitu kan. Jadi sortir pertama adalah sebenarnya bagi yang ingin bergabung atau yang ingin berkecimpung di film adalah apa sih yang membuat kamu mencintai film dan apakah kamu benar-benar cinta film gitu loh. Apakah itu contoh yang mungkin bisa dijawab, kamu sering nonton nggak, kamu nonton film apa aja, dan kamu kepikiran nggak menulis cerita nggak, kamu senang baca nggak tentang film, kamu senang baca nggak skrip gitu-gitu. Hal-hal seperti itu yang biasanya menunjukkan bahwa seseorang itu benar-benar suka gitu kan. Nah, yang kadang anehnya kan ada orang suka ngomongnya suka. Nah, ditanya dia nggak tahu gimana menjawabnya gitu loh. Mungkin artikulasinya atau gimana, tapi ya saya bukan menolak, tapi saya juga mewanti-wanti bahwa kamu harus hati-hati gitu loh. Ya kan, karena ini juga kalau misalnya udah masuk kuliah itu berarti komitmennya kan 4 tahun gitu kan.
Jadi itu lumayan Betul. panjang dan lumayan mensortir energi dan juga pertimbangan juga orang tua gitu loh. Jadi gitu sih yang saya pertimbangkan sih. Jadi harus benar-benar dimantapkan dulu ya dari dalam hatinya kalau emang benar-benar ingin kuliah film. Benar, komitmen itu penting. Sama lah kalau Komitmennya kita kan penting. misalnya ngomong suka seseorang kan komitmennya itu penting kan. Bagus itu. Perumpamaan yang cukup baik. Jadi buat teman-teman, ya sama seperti kalau kalian ingin memulai hubungan, komitmennya itu penting. Jadi Benar sekali. pastikan dulu benar-benar suka atau enggak. Nah, biasanya ini kan tadi dirimu bilang ketika tahu apakah ketika ada kalau teman-temanku mahasiswa yang baru yang masuk itu membuktikan cara mereka mencintai film itu lewat cara apa sih, dan mungkin ada beberapa film yang dirimu anjurkan ke mereka untuk tonton gitu kayak must watch film or sebagai Wah, referensi untuk membuka matanya mereka mungkin gitu. eh, ya saya nggak tahu sih ini boleh promosi atau enggak, nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa lah. Oh iya, Maksudnya promosi ya, apa? It's nggak okay. soalnya saya sih biasanya menganjurkan kalau misalnya itu kalau misalnya mau mengenal film ya, saya mungkin cinta orang Mhm. beda ya. Saya punya teman yang sangat cinta Ya, Marvel, is fine ya, is fine. ya. Ya, tapi saya rasa untuk mengenal film itu sendiri karena di sini quote film ya. Jadi kita harus tahu sejarah juga kan film itu dari mana lah, Ya. awal asal usulnya gimana biar kita bisa contohnya ya kembali kan metafora tadi kayak pacaran gitu kan, kamu harus tahu dia dari mana, asal muasal di mana gitu kan, keluarganya seperti apa gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu sih kalau Mbak Putri pasti udah tahu lah ya. Ada sebuah channel ya namanya Criterion Channel ya, atau Criterion Ya, Channel. Nah, Criterion. Criterion Channel, unfortunately kalau nggak salah ya, the last I heard kalau misalnya di Indonesia masih belum ada ya, masih belum ada. Tapi kaum millennials pasti punya bright ideas kalau mereka mau nonton ya. Kalau nggak salah kemarin saya masih subscribe masih 2 minggu gratis sih, kalau nggak salah ya. Nah, saya sih kalau misalnya menganjurkan, saya menganjurkan nontonlah sebanyak mungkin film-film yang di Criterion Channel. Itu sih. Jadi untuk memperkayanya bisa dari situ ya salah satunya ya. Ya, karena Criterion itu mereka itu sebuah mungkin bisa dibilang kurator ya, kurator film yang cukup Hmm. selektif yang biasanya kriteria salah satu benchmark mereka itu kayaknya memilih film yang punya pengaruh dan punya apa tuh estetika yang lebih ya untuk Iya, film mereka itu punya sendiri. standarnya sendiri. Iya, ibaratnya seperti mendorong seni itu lebih jauh deh. Iya, jadi ya, Nah, ya betul. Kurang lebih sama dengan movie juga ya, kali ya. ya, movie juga Mhm. bisa benar. Movie kayak cuma sayangnya movie itu kadang dia filmnya hilang muncul ya, jadi kebingungan kadang. Betul. Iya betul. Ya, Kadang-kadang minggu ini ada, bulan depan nggak kayak ada. bulan depan saya lagi save nih mau nonton, kok nggak ada? Apakah Iya, karena regionnya gitu loh ya? Karena regionnya beda iya, kah? Oh enggak kok. Nah itu yang iya. agak bikin frustasi ya, apalagi kita udah siap-siap kan malamnya, wah malam ini mau nonton nih, ya nggak ada, ya Oh, gitu sih. iya itu benar sekali. Udah masuk wishlist tapi tiba-tiba hilang. Iya benar. Nah, terus selama mengajar ini, bekerja sebagai pengajar, ada pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan nggak sih, Mas? Nah, ini juga mungkin sama ya dengan sama pekerjaan yang lain ya, pasti ada pengalaman yang menyenangkan dan pengalaman yang kurang menyenangkan ya. Yang kalau misalnya kurang menyenangkan itu mungkin bukan kurang menyenangkan ya, cuma kadang sedikit ya itu ya seperti contoh yang tadi ya, misalnya kecewa bahwa ada anak yang mungkin dia memutuskan untuk give up aja gitu loh. Dia give up karena dia merasa oh Hmm. sebenarnya saya nggak suka, saya nggak bisa nih, terlalu susah nih, syuting Oh. terlalu lama nih dan saya agak kewalahan nih. Nah, Hmm. jadi dia akhirnya pindah atau apa gitu kan. Nah, itu sih yang Hmm. sebenarnya karena saya merasa karena kalau misalnya apalagi dosen, murid itu kan, kalau misalnya kita udah mengajar itu ada relationship yang terbentuk. Ya. Ada Hmm. relationship yang terbentuk yang bagi saya kalau misalnya alumni atau mereka udah lulus, saya udah anggap mereka itu sebagai peers ya, yang profesional gitu ya, kalau mereka itu. Jadi ada sebuah mungkin ada respect juga, ada sebuah appreciation juga
bahwa kita melihat mereka itu berkembang dan mereka itu menjadi lebih dewasa. Dan kalau misalnya ada yang mendadak pergi, itu seolah-olah kita ada teman yang baru kita dekat, tapi mereka itu pergi aja gitu loh. Ghosting Nah ya. itu sih. Ya, nggak ghosting sih, tapi dia pergi aja. Maaf, saya udah nggak bisa nih di circle kalian, saya nggak mampu gitu. Aduh, ya, Menyerah. iya. Jadi itu agak-agak kecewa sih. Dan ya kalau plusnya ya kita melihat anak-anak yang berkembang dan bikin-bikin film yang mungkin sesuai dengan apa yang mereka mau, itu udah cukup menyenangkan sih. Ya. Ketika berhasil mengantarkan mereka untuk menyelesaikan proyeknya, dan terutama nggak tadi ya, nggak gampang menyerah tadi ya, jadi ada sesuatu yang dipelajari sama mereka. Itu Nah, benar. nah selama ini kan sempat kuliah di Prancis juga, itu mungkin ada perbedaannya nggak sih? Atau ada pengalaman yang waktu dulu ketika kuliah di Prancis diterapkan juga sekarang di sini, atau bagaimana? Oh iya. Ada beberapa sih unsur yang saya ingin terapkan ya di sini ya. Tapi kebanyakan memang saya sukses sih untuk menerapkan itu di SI ya. Dan juga saya ada beberapa yang ingin saya mungkin in the near future ya, kalau memungkinkan itu bisa diaplikasikan. Yang seperti yang saya tadi mention ya, di Prancis itu mereka sangat mementingkan seni kan. Jadi untuk bikin film pun kita diharuskan untuk mengabsorb seni dari hal-hal lain, bukan cuma film. Karena for instance mereka itu asumsi bahwa kamu udah nonton lah Criterion. Ya, asumsinya begitu. Kamu udah nonton lah. Jadi kamu harus serba aktif juga di luar, bahwa kamu ingin misalnya memperdalam dirimu sebagai seniman. Apa sih yang harus kamu lakukan? Ya kan? Jadi contohnya ada satu kelas yang dimana kita setiap minggu itu diajak ke museum, ya kan? Diajak museum untuk melihat lukisan-lukisan, ada yang postmodern, ada romantik dari masa-masa gitu. Dan kita diharuskan menulis report dari lukisan tersebut. Ya, kadang fotografi juga, it depends gitu. Kadang juga melihat puppet show gitu loh, which is amazing ya, puppet show ya. Ya. Dan itu semua harus kita tulis report dan kita ntar ya kirim balik gitu loh ke dosennya untuk dinilai dan mungkin dikasih feedback gimana kamu melihat seni itu sendiri gitu. I think that's very interesting ya. Karena saya merasa untuk film yang dimana itu gabungan dari banyak seni ya, kadang itu tidak cukup ya kalau kita hanya nonton. Saya sih merasa begitu ya, dan itu penting juga mengambil referensi itu bukan cuma film, dan itu sangat penting kalau tidak mengambil film kalau misalnya film itu modern gitu, karena modern dia kan ambil dari bahan baku yang lain gitu. Jadi itu juga sih yang saya mungkin sedikit emphasize ya, bahwa anak-anak muda sebenarnya janganlah coba menjadi orang lain gitu loh. I understand kalau misalnya mereka itu suka nonton Marvel lah, suka nonton Wes Anderson lah, David Fincher lah, ya kan. Tapi cobalah melihat kembali ke diri kamu sendiri gitu, karena seni itu biasanya membuat kamu melihat diri kamu sendiri gitu, membuat kamu mengerti gitu. Jadi mungkin dari sananya mereka bisa mengerti sendiri, dan biasanya kalau mereka itu udah terbiasa dengan begitu, hasil film yang mereka produce itu juga biasanya menunjukkan siapa sih dia sebenarnya gitu. Jadi lebih jujur Ya, ya. ya, exactly, jujur. Ya, jujur. Itu aja, jujur. Nah, itu dua hal yang paling penting dah. Ini itu yang kebetulan mbaknya juga mendukung. Jujur dan cinta film. Ya, harus itu sih memang. Jadi memang benar-benar kalau mau kuliah film secara serius, memang ingin menghasilkan karya, ya itu dia harus cintanya sedalam samudra. Jangan cuma atasannya doang, jangan cuma di Ya, kalau pantainya aja. misalnya Berarti kalau ya, tapi mungkin bisa ditambahkan kalau mau kaya itu agak susah mungkin awal-awalnya, dan mungkin ada bidang lain yang mungkin bisa, kalau misalnya kamu mau kaya nih, kamu mau tenar nih, ada bidang yang sebenarnya lebih gampang. Nah, tapi kalau kamu bilang, saya nggak peduli nih, saya cuma mau menghasilkan seni, saya ada punya pesan yang ingin disampaikan, saya hanya terdesak untuk ke sini. Nah, itu biasanya orang-orang yang menghasilkan sesuatu yang spesial. Gitu.
Ya saya nggak Oke. bilang kalau misalnya bikin film itu nggak akan kaya ya. Banyak contoh kok bikin film juga bisa menghasilkan banyak kan. Tapi kalau misalnya mau langsung cepat, nah sama kan semua pekerjaan juga gitu kan, nggak mungkin Iya, instan ya. Ya betul. nggak mungkin Betul sekali. instan Ada sih. prosesnya. Iya, Eh, betul. Ada dan untuk film prosesnya. itu harus diingat itu investasi yang sangat-sangat panjang. Makanya tadi dibutuhkan komitmen tadi ya, karena harus siap dengan investasi panjang itu. Iya benar. Jadi itu nggak segampang itu gitu loh. Jadi sempat nggak sih ngajak teman-teman yang kuliah di SAE juga untuk jalan-jalan kayak, maksudnya untuk mengunjungi pertunjukan di luar gitu, seperti yang dirasakan waktu di Prancis dulu? Ada beberapa. Ini misalnya kita punya sebelum pandemi ya. Iya, Ada juga masa-masa kita itu indah. kadang ya masa-masa indah itu pasti kalau misalnya ada murid di sini pasti setuju banget. Yang kita kadang nonton bareng, ya, diskusi dan kadang ada di modul kita ada Oh, yang mungkin mengajak mereka ke museum, juga mungkin ke lab laba-laba kalau nggak salah untuk melihat mhm, seluloid gitu kan, ya, proses bikin sebuah cuplikan pendek menggunakan analog. selamat. Dan, Ya, dan itu salah satu yang saya sangat-sangat emphasize ya, karena saya sendiri sangat mencintai celluloid ya, ya Super 16 gitu ya. Jadi sekarang kayaknya di sini serba susah ya untuk mencapai itu, apalagi mencari lab ya untuk menghasilkan film pendek. Mungkin lab laba-laba mungkin yang salah satu dari sekian yang udah mungkin yang masih ada. sedikit ya, Mhm. iya yang masih ada. Dan saya sih ingin ya kalau misalnya anak-anak kalau misalnya benar-benar nih suka film nih ya, mungkin bisa mencari kesempatan untuk bereksperimen dengan itu ya, menggunakan Bolex lah, Super 8 ya, doesn't matter, tapi Oh, bermain wow. dengan ya dengan celluloid itu sendiri. Saya rasa itu penting untuk basic principle kedisiplinan untuk bikin film sih. Nah, Oke. Ya. Oke. Ya, aku setuju, seru banget tuh kalau bisa main dengan seluloid apalagi analog. Atau mungkin karena kita berdua hidupnya besarnya di dengan ini ya ya, dari dengan generasi atau zaman culture yang berbeda analog. kali ya. Nah. Iya, mungkin kan apa ya itu analog, apa itu seluloid. Mungkin anak-anak pada nanya gitu Ya, nanti pertama-tama. iya. Oke, nah sekarang kita ngobrolin soal SAE sendiri. Sebenarnya apa sih sebenarnya SAE itu, dan program apa aja yang ada di sana? Karena kan seperti yang tadi dibilang ada program D4-nya. D4 itu berarti nanti akan menjadi sarjana seni ya, atau bagaimana gelarnya? Hmm, kita sebenarnya ada dua pilihan kalau misalnya ada extension untuk program ke kolaborasi dengan universitas luar juga. Jadi biasanya lulusannya Hmm. bisa milih, dia tergantung projectnya, dia bisa milih jadi Mhm. Bachelor of Science atau Bachelor of Art, ya, I see. termasuk di Okay. dalam film. Dan kita apart from like film department, kita masih punya audio, Ya. animasi, music business. Jadi kita punya 4 dan kita juga punya short course. Ya, gitu aja kan pertanyaannya. What else ya? Lalu ya itu dia kan, kalau dari situ sudah kelihatan ya bahwa program-programnya ada berbagai macam, dan juga mungkin itu juga yang membedakan ya SAE dengan sekolah film lainnya. Benar. Dan itu juga salah satu mungkin bisa dikatakan nilai plus kan. Karena saya sering melihat misalnya anak film, mereka waktu syuting film Hmm. pendek, mereka berkolaborasi langsung sama anak audio. Itu sangat-sangat sering terjadi. Ya. Jadi anak Hmm. audio bisa diminta tolong untuk datang ke set untuk jadi sound recordist, dan kadang mixing juga anak-anak audio yang menangani, dan they're excellent, Kadang murid mereka itu menghasilkan hasil-hasil yang luar biasa. Atau mungkin juga bisa gabung dengan anak-anak dari musik bisnis tadi ya. Bisa, ya musik bisnis juga bisa. Biasanya bisnis kan mereka lebih organize gimana mungkin mendistribute atau bikin event-event untuk promotion ya. Dan mereka itu sangat Hmm. jago juga untuk menghasilkan itu. Belum lagi anak animasi ya. Because I Iya, was invited, animasi. kadang-kadang juga masuk ke presentasi animasi, saya lihat ini, wah ini udah standar, kayaknya profesional sih ya. Ya kayaknya luar biasa sih anak-anak ini, gimana yang menghasilkan kayak gitu gitu loh. Jadi kadang anak animasi juga pasti disuruh mungkin bisa bantu juga bikin kredit ya, kredit film atau sedikit Hmm. animasi di dalam film yang mungkin membutuhkan gitu loh. So, sinergi-sinergi antara anak-anak kreatif ini sangat-sangat bagus sih.
Dan di SI itu juga kita punya common class di mana mereka itu semua bergabung jadi satu. Dan Oh, jadi project yang cross di common department class, gitu. iya, mereka itu bergabung dalam satu common class gitu Oh, ya, yang nice. dimana anak-anak mereka bergabung dan mereka menghasilkan dengan kolaborasi antar di department. Oke. Nah, common class itu ya, misalnya bisa cross department gitu kan juga bisa kembali lagi tadi seperti yang dirimu bilang untuk membuat kuliah film juga menjadi lebih penting karena ada network itu ya, jaringan yang bisa dipupuk dengan waktu yang lama. Nah, karena Benar. sekarang lagi pandemi ini, uh, tantangan apa sih yang dihadapin sama saya sebagai kuliah film? Mungkin nggak bisa sering-sering Uh, common class ya. Aku bingung kalau common class itu berarti ya lewat Zoom atau gimana tuh? iya, itu memang saya rasa semuanya juga mempunyai concern yang sama ya, karena kita udah terasa kayaknya kebanyakan Zoom ya. Terasa terlalu banyak menatap monitor gitu, menatap Betul laptop, sekali. menatap HP, dan itu juga sangat demoralize ya buat anak-anak muda yang sebenarnya punya energi lebih yang harusnya bisa disalurkan dengan mungkin mingle gitu, hangout dengan teman-teman yang punya ide sama. Dan sebenarnya kita itu salah satu concern yang sangat mengkhawatirkan sih. Jadi sebenarnya kita kalau misalnya tidak PPKM, mereka itu sebenarnya Hmm. bisa datang ke kampus, tapi dengan protokol ketat bahwa kita itu ada restriction bahwa hanya berapa anak yang bisa dalam satu ruangan gitu, termasuk dosen kan. Jadi kalau Oke. misalnya ada practical classes atau workshop, mereka itu masih bisa bertemu, tapi dengan physical distancing lah, dengan laporan yang mendukung, misalnya mereka negatif lah untuk masa depan gitu. Jadi mereka itu sebenarnya masih bisa datang. Tapi untuk sementara memang PPKM sekarang kan lebih ketat ya. Jadi itu memang, dan fortunately juga kita lagi liburan semester dan hanya ada beberapa modul yang udah finishing gitu. Jadi itu masih mungkin kita bisa melihat bahwa kemungkinan terbuka lebar sih kalau di masa depan itu mereka masih bisa masuk dan melakukan kegiatan di kampus. Oke. Jadi nanti ya semoga ya PPKM ini segera Ya, berakhir dan semoga. supaya kita nggak melihatnya laptop terus. Nah, apa sih langkah yang akan diambil SAE untuk selanjutnya untuk operasional? Karena kayaknya aku dengar juga mau ada open house ya, minggu ini atau minggu depan ya? Oh iya, open house-nya akan dilakukan di Sabtu ini ya, tanggal 31 Juli, mulai dari jam 9 sampai siang ya, jam 1 atau jam 2. Dan semua HOD departemen lain juga akan hadir. Kalau misalnya teman-teman juga tertarik pada modul-modul atau departemen lain, silakan visit aja. Tapi ingat harus diregister ya, kalau nggak salah. Itu pesan marketing sih, harus register. Jadi harus register biar bisa ikut join. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lebih, bisa datang aja ke open house di Sabtu ini. Dan semuanya akan dilakukan online lewat Zoom. Oh, oke. Jadi mereka harus register dulu. Jadi bisa lihat nanti di akunnya SAE Jakarta ya untuk register di mana ya. Iya, iya. Oh iya, aku kepikiran itu karena ada open house lah, berarti mereka udah boleh masuk nih, datang lagi nih ke SAE. Ternyata enggak ya, masih Ya, masih tapi via kita online ya. sebenarnya, ya, tapi kita udah menyiapkan sih ada beberapa misalnya recording video yang virtual tour gitu untuk bisa melihat ruangan lab kita itu seperti apa, Oh, setidaknya nice. memberikan ya indikasi. Sorry, tadi agak sempat hilang suaranya, Mas. Memberikan apa tadi Oh ketika ya, virtual tour? oke, jadi mereka bisa melihat mungkin virtual tour itu ruangannya Hmm, seperti apa, tempat mereka belajar seperti apa, alat-alat yang tersedia seperti apa. Jadi mereka bisa ya. mempunyai gambaran juga. Karena jujur aja kan sekarang juga masa-masa yang sangat mengkhawatirkan ya. Jadi mungkin untuk avoiding unnecessary implications di mana kita putting everybody at risk, I think everybody should just stay at home gitu loh. Ya, ya, oke. Sangat dimengerti sih untuk langkah yang Ya, diambil. Nah, sekarang kita ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah mengirimkan pertanyaan buat dirimu nih, Mas, dari ya. followers Europe All Screen lewat question box di IG story kita. Uh, pertanyaan pertamanya, SAE ada rencanakah untuk buka studi film yang lain, misalnya acting, kelas acting? Bentar ya, ini kayaknya saya harus ngecharge. Oke, sebenarnya Ah, kelas acting itu udah tersedia di bagian dari film sih. Di semester 2 kita punya oh, directing and acting.
Di mana kita mempelajari acting dari aktris kayak Mbak Putri Ayudhya ya. Jadi dia mengajarkan kelas acting itu, dan di sana anak-anak biasanya diajarkan acting dari basic sih. Oke. Jadi udah termasuk di dalam jurusan film ya, di Ya. bawahmu ya berarti ya. Filmnya Mm-mm. sudah ada. Oke, berarti sudah ada. Lalu berapa sih perbandingan jumlah jurusan film dengan lapangan kerja yang ada? Wah, ini pertanyaannya sulit ya. Kita harus ke lembaga survei dulu gitu. Ya, kalau untuk angkanya Mungkin saya nggak tahu. kira-kira aja ya. Ya, kira-kira Ya, aja mungkin. tapi saya pernah baca dan saya pernah dengar dari teman-teman industri ya. Sebenarnya kita sangat memerlukan pekerja film ya. Karena pekerja film itu di luar sana yang dipakai itu sama-sama aja. Jadi perlu ada sebuah Betul. regenerasi. Ya, Iya, saya regenerasi di setuju. mana anak Iya. muda itu diberi kesempatan yang lebih ya. Eh, dan itu saya kalau boleh dibilang sebenarnya itu banyak ya possibility untuk itu. Saya bisa misalnya yang saya tahu dari saya sendiri, kalau misalnya kalau anak-anak lulus kita yang memperoleh pekerjaan itu lebih dari 80% di atas ya. Di atas 80% mereka itu semuanya kalau lulus di film, mereka mendapat pekerjaan atau mereka melakukan sesuatu di industri, di bagian perfilman. Hmm. Dan itu angka yang cukup optimis ya. Dan saya rasa kemungkinan untuk mencari kerja, dan itu bukan ibaratnya mencari kerja di sini, mungkin juga bisa dibilang menciptakan opportunity baru ya. Karena Ya. sekarang anak-anak muda banyak, kalau mereka udah mempunyai wawasan lebih, mereka itu justru bisa membuat sesuatu yang baru. Yang mungkin kata-kata dalam industri itu jadi kurang relevan ya. Jadi mereka itu bisa membuat peluang kerja baru, dan mereka membuat project yang bersama-sama dengan teman-temannya itu membuat sesuatu yang baru dari nothing gitu loh. And itu sebenarnya sangat-sangat patut dicontoh sih, bahwa mereka itu tidak tunggu dan mereka itu melakukan sesuatu aja gitu loh. Ya. Jadi jadi lapangan pekerjaannya juga jadi bertambah ya, karena mereka pun juga mau menciptakan pekerjaan baru. Iya. Lalu Mungkin ini bukan ada menciptakan pertanyaan pekerjaan baru, lagi. tapi oh ya, sorry. Oh, enggak apa-apa, Mas, silakan. Mungkin bukan apa, tapi lebih Tapi gimana? mungkin Bukan menciptakan pekerjaan? lebih ke mereka menciptakan, misalnya ini kan bikin film. Mereka mungkin Hmm. tidak menunggu bahwa opportunity datang ke mereka. Mereka aktif mencari, dan mungkin mereka, oh sembari kita menunggu, kita let's do something together gitu loh. Oh, Ya. oke, Let's do yes. something Ya. together. Let's shoot some Menjemput. films. Iya, ya benar, menjemput bola gitu loh. Kita Iya, bikin yuk menjemput film bola. yuk. Dan di sini kan kadang kalau misalnya mereka proyeknya itu menarik, ya, saya itu dengan senang hati membantu alumni kita. Oh kalian mau alat? Oke, come in, you know. Kalian boleh bawa alatnya, kalian syuting aja gitu loh. Oh, boleh ya, kalau sudah jadi alumninya gitu masih tetap bisa Bisa. Tapi dengan memasarkan film. asumsi Oh, ya, dengan asumsi bahwa biasanya itu dengan penilaian ketat bahwa skripnya itu harus di ACC dari berbagai pihak. Dan itu iya pastinya. ya, jadi banyak sih, maksudnya kolaborasi antara SAE dengan pihak luar pun, dari sama alumni. Karena kadang ada alumni yang mereka sendiri kan udah bikin PH ya. Dan they gonna approach SAE kembali, kita mau nih bikin ini, mau minta bantuan nih anak-anak, dan mau minta bantuan Hmm, dari SAE. Sure, kalau misalnya proposalnya itu bagus, why not gitu. ya. Nah, tadi kan ngomongin soal regenerasi ya, dan aku setuju banget karena akhirnya kalau mau bikin film agak susah karena kurang keterbatasan orang-orang pelaku filmnya, krunya, atau teman-teman yang lain yang bekerja di film. Mungkin ini terkait juga dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu mengapa sih masih banyak pekerja film yang bukan lulusan studi film? Mungkin bisa, aku juga bingung nih Saya jawabnya gimana. ya, uh, kemarin saya ditanya gitu juga, jadi saya jawabnya ya banyak juga kan, ya misalnya kita lihat ini tukang bakso, mereka nggak ada jasa kuliner, tapi kita makan aja. Tapi kan kita kan bayar mahal kan untuk ke restoran Prancis, kenapa ya? Ya, joking joking aside, Joking I think aside, that yes. ya joking aside. Tapi saya rasa selama kalau misalnya film itu ada penontonnya, ya terserah mau bikinnya seperti apa atau apa. I'm not judging. Jadi semua orang punya kesempatan yang sama untuk menciptakan seni. Kita harusnya mungkin harusnya kita itu spare some dignity into art itself ya. Jadi gimana yang ngomong ya? Ada sebuah harga diri di seni di mana
orang yang tahu lebih banyak tentang film itu sendiri atau seni sendiri mungkin bisa menjelaskan, tapi belum tentu mereka itu bisa menyerap lebih banyak dari orang yang tidak. Tapi di sini kalau kamu punya wawasan luas, artikulasi kamu bisa lebih bagus, dan waktu kamu syuting, kamu artikulasi ke kru yang lain, itu bahkan pasti akan lebih lancar. Nah, kembali ke jawaban misalnya kenapa masih ada banyak kru-kru yang tidak sekolah film, ya mungkin mereka artikulasinya udah lancar, mereka merasa nggak perlu, dan mereka juga mungkin merasa cukup, ya, who are we to judge gitu loh. Exactly, ya. Semua orang punya pilihannya masing-masing juga. Iya, benar. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ini, apa bisa belajar di SAE tanpa tahu dasar teknis film sama sekali sebelumnya? Itu bukannya semuanya nggak tahu ya biasanya, kebanyakan nggak tahu bukan? Aku nggak tahu, siapa tahu udah ada beberapa mahasiswa kalian yang udah jago banget. Overall kebanyakan nggak tahu sih, kebanyakan nggak tahu. Tapi pembedanya adalah mereka itu biasanya suka film, mereka itu cinta film. Itu seperti yang kembali tadi kita mention ya. Mereka itu hanya perlu dua bekalnya, cinta film, kejujuran, jujuran aja. Jadi kalau misalnya ditanya, kamu tahu ini nggak? Jangan kalau memang nggak tahu nggak apa-apa, it's fine, everybody. Semuanya nggak tahu kan, itulah alasan mereka di sana untuk mencari tahu bersama-sama ya, dan melakukan kesalahan, that's good, karena di ruang yang aman kan, di kampus itu kalian belajar untuk melakukan kesalahan, kalian belajar untuk gila gitu. Nah kalau di luar ntar udah bekerja kan kesempatan itu hampir tidak ada gitu loh. Jadi disinilah kalian itu berani bereksperimen, berani menyalurkan pendapat, dan itu selalu dilandasi dengan saling respect dan kejujuran sih. I think kalau dengan begitu biasanya mereka itu belajar lebih banyak dan akan, ya, in short, mereka akan bahagia. Ya, mereka akan bahagia. Ini cuma dari out of my curiosity aja sih, Mas. Ada nggak sih menemukan mahasiswa-mahasiswa yang mereka ingin bikin film, tapi ingin bikin film buat festival gitu? Mereka cuma ingin bikin film buat festival. Maksudnya bukan. Banyak. Akhirnya malah filmnya jadi ya tadi seperti yang dirimu bilang, mungkin tidak terlalu jujur atau malah melupakan dua esensi yang tadi kita bicarakan itu. Iya, banyak dong, itu pasti. Dan ada yang kadang kan dari segi skrip atau mungkin dalam waktu diskusi sama produser, dan kadang mereka udah mematok nih, saya mau ke sini nih, target saya mau ke sini nih, ya, target saya mau ke sana nih. Dan saya rasa itu nggak salah ya, misalnya tergantung tujuannya. Tapi wajar ya. Mungkin ya wajar. Tapi pertanyaan yang lebih tepat mungkin biasanya sih, kenapa kamu mau bikin film ini dulu gitu loh? Kenapa kamu mau begitu gitu loh? Kenapa ya? Alasannya itu karena kembali ya landasan kejujuran itu ya. Saya percaya kalau misalnya ada filmmaker atau ada murid yang dia punya sesuatu yang jujur yang ingin disampaikan, dan dia bikin mungkin dengan teknik sebagus mungkin, nah biasanya film itu akan diterima lebih banyak festival. Mungkin tidak semua, tapi kalau film bagus biasanya festival-festival itu akan take notice gitu. Ini suara baru ya. Ini kayaknya interesting gitu loh. Karena saya lihat ya, festival juga mungkin juga mencari-cari new talent. Ya, new talent ya. Karena mereka tidak perlu mungkin Quentin Tarantino baru. Mereka tidak perlu mungkin David Lynch atau Antonioni atau siapa yang baru. Iya, François Ozon, Gaspar Noé. Tapi mereka itu ingin sesuatu yang baru yang mereka bisa showcase gitu loh. Bisa showcase, hey, we got this guy. Ya, jadi makanya itu menjadi hal yang menarik ya, karena kalau misalnya referensi itu nggak masalah, tapi lebih pentingnya itu adalah kita mengambil referensi kan dari master-master gitu kan, master yang kita nonton dari sutradara. Tapi kalau mereka itu sudah sehebat itu, ngapain kamu mau menjadi mereka? Kita nggak akan bisa menjadi mereka. Nah itu, jadi kita harus mencari kan, kita hebatnya di mana. Nah kita ke sana aja. Jadi diri sendiri aja ya, because everybody else has been taken. Iya, kalau misalnya ya saya punya contoh nih misalnya kelas nih
murid-murid nih suka kan banget lah, kalau anak muda kan suka Ya. dengan dialognya Quentin Tarantino kan. Ya, ada Hmm. film skripnya ditulis saya dengan dialog-dialog itu. Bukan saya anti dialog, Mhm. nah, ya tapi ya mereka mencoba menchanneling gitu loh Tarantino dalam skripnya gitu loh. Jadi itu Mhm. terkesan jadi mereka itu mau menjadi orang lain, mau menjadi Tarantino wannabe, tapi tidak lebih melihat ke dalam Hmm. karakter ini kenapa gitu, kenapa, apa yang ingin kamu sampaikan dengan cerita ini, dari bagian dari mana, bagian dari dirimu yang mana yang bisa kita lihat di film ini gitu loh. Jadi Ya. it blurs out gitu loh, dan itu menjadi sebuah fine line sih kalau misalnya anak-anak kalau misalnya bikin film itu kadang mereka merasa kita ikuti itu aja pasti akan ada yang nonton, tapi saya rasa penonton makin lama makin pandai ya mereka Iya. bisa spot ya, spot ya, mereka bisa spot lah ini mah rip off dari ini mah saya udah sering. Nah, Cuma ngapain sih? copycat Nggak ada yang ini. iya, nggak ada yang baru. Ya kan, nggak ada yang baru. What you try to say gitu loh, sama aja gitu. That doesn't mean that itu jelek. Saya nggak bilang itu jelek. Tapi ya uh, kalau kita udah jauh-jauh untuk kuliah film ya harusnya kita bisa mencari diri sendiri dan jujur dan bikin sesuatu yang bisa kita banggakan gitu loh. Menurut saya sih Iya, begitu sih. jadi juga siap ya nanti kalau diserang sama netizen ya, apalagi Uh-uh. netizen Indonesia. Oke, terus pertanyaan selanjutnya ini adalah apa saja sih hasil belajar film yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Banyak banget. Itu saya ambil contoh dari Mbak aja tadi, matematika. Jadi apa yang bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari lewat fisika mungkin? Ya. Jadi itu bukannya joking aside, itu banyak ya. Maksudnya tergantung kalau misalnya kita mau spesifik ya bisa tergantung tiap modul karena kita aplikasikan ke setiap ke keseharian. Tapi saya mau melihat mungkin dari konteks yang lebih luas saja ya. Apa sih yang kita belajar? Pertama saya mungkin yang paling signifikan ya, mungkin paling yang kelihatan langsung ya adalah gimana kita bisa melihat film itu sendiri dari perspektif yang berbeda. Ya. Dan kamu bisa belajar menjadi menghormati sebuah film dan kamu juga bisa mengapresiasi orang-orang yang bekerja sama dengan kamu. Ya, kalau dia saya sendiri, saya rasa ada poin yang saya sangat emphasize ya, greatly gitu, bahwa harus ada saling respect di antara sesama yang tidak merasa mereka itu lebih dari siapapun itu, dan itu diwujudkan juga dalam dialog yang sangat kentara di mana manners itu sangat penting. Jadi kita harus ngerti bahwa walaupun kalian ini classmates, tapi kalau kalian minta bantu itu ada etika-etika yang harus tidak boleh dilangkahi, dan kamu tidak boleh misalnya menyebutkan sesuatu yang mungkin menyakiti orang atau apa gitu. Betul. Jadi dan itu yang saya ingin menciptakan sebuah lingkungan yang sehat di mana mereka itu bebas mengekspresikan ide mereka gitu tanpa merasa mereka harus sensor. Nah, itulah kan salah satu wujud dari kejujuran. Ya, betul sekali. Itu sih. Saya setuju sekali dengan saya setuju sekali dengan respect terutama juga ya dalam ketika kita yang bisa dipelajari dari belajar film ya, jadi kita juga jadi lebih menghargai, jadi nggak semena-mena kalau ada film baru terus kita minta atau nonton bajakannya misalnya. Iya, Karena udah benar. tahu gimana susahnya bikin film itu. And Paling by the nggak way itu kan hal yang sekarang paling kan nonton film juga luar biasa murah ya. Kita subscribe aja kemana gitu iya, kan, streaming channel. Bisa nonton betul. ratusan, ribuan. Gila. Ya Iya. kan? Mungkin Waktu dengan dulu harga mah satu nggak tiket ada. bioskop, iya. Iya benar. Wah benar juga ya. Iya, dengan harga satu kali nonton tiket di bioskop bisa nonton sebulan misalnya kalau subscribe Iya, platform yang resmi ya, bukan platform yang nggak iya resmi benar. loh. Mm-mm. Heeh. Iya, Dan sebenarnya ya kita juga mengharapkan bahwa bioskop itu kembali pulih sih. Saya sendiri sangat kangen ya nonton di bioskop ya. betul, Dan itu betul. Buat itu saya juga. experience ya, experience yang mungkin tidak bisa digantikan ya. Ya, benar sekali. Saya sangat rindu sekali kamu nonton di Iya. bioskop. Apalagi kalau nonton Capek soalnya. midnight kan. Midnight showing premier gitu Nah, kan. Wah, betul. wah ada Rame-rame sisi dengan teman-teman. ada romantisnya di sana gitu loh.
Kita keluar Malam mingguan malam di gitu. bioskop ya. Iya, setelah habis nonton kita makan dulu gimana berdiskusi gitu. Nah, itu Nah, dia. Itu juga sih sebenarnya, ya, terutama juga kalau di Europe on Screen ya, Mas Ali, kita juga pingin banget bisa kembali offline nih, karena udah kangen banget. Kalau nonton festival kan serunya kalau ngantrinya, nonton bareng-bareng gitu ya. Sama kan kayak di bioskop juga nonton bareng-bareng, terus habis itu pulangnya seperti yang dirimu bilang tadi, kita ngobrol bareng soal filmnya. Kadang ada yang setuju, kadang ada yang, aduh filmnya boring, ngantuk gue, kayak gitu-gitu. ya, dan Nah, saya ini, masih ingat kok waktu saya hah? sebelum menjabat jadi HOD di SIA, saya pernah ikut Mhm. nonton, saya sering ikut nonton Europe on Screen ya. Salah satu mungkin yang Oh, terima favorit saya. kasih. Ya, dan kadang waktu dulu pertama saya waktu masih drop di Jakarta, saya sampai ngantri kan untuk tiketnya kan. Dan itu lumayan menarik sih, dan melihat film-film dari berbagai belahan dunia itu sangat-sangat membuka wawasan ya. Dan itu benar-benar pengalaman yang luar biasa. Dan saya masih mencuri waktu tayang di saya masih sempetin untuk nonton di saya itu sendiri. Ya. Dan Iya, terima kasih. kadang juga ada murid yang bilang, ayo kita nonton dulu lah, ntar kelasnya dilanjut setelah nonton dulu gitu. So it's refreshing ya, refreshing dari Iya. berbagai aspek, dan budaya yang lain itu selalu mengingatkan lah kita kenapa kita jatuh cinta pada film in the first place gitu. Ya, yeah, that's true. Ya, itu dia. First love itu emang susah ya, Mas ya. Ya, Kalau udah jatuh cintanya. Lalu ya, ini nanti kita juga akan ada lagi, Mas, festivalnya dari tanggal 15 sampai 27 September. Siap-siap aja. Nah, sekarang mantap. pertanyaan terakhir terkait dengan SAE. Kapan SAE mulai batch baru lagi untuk pendaftarannya? Oh, sekarang kayaknya udah bisa didaftar langsung ya kalau tertarik ya. Semester barunya Oh, udah mungkin ya? udah Oke. sekarang, ya tentatifnya itu tanggal 13 September sih kalau masuknya. Dan sekarang kita udah buka kok, tim admission kita juga ready, bisa di WhatsApp langsung untuk mungkin memperoleh informasi atau mau telepon juga. Ya, mungkin untuk secara meeting mungkin bisa juga mungkin konsultasi kalau misalnya ada pertanyaan yang lebih spesifik ke head of department masing-masing, itu silakan ya, di kontak aja. Ini Mm-mm. kebetulan nih ada jempolnya dari marketing kita, namanya Anti Yuda nih, ini kalau mau nih dia bisa di kontak Follow ke langsung. dia. Ya, follow ke dia, Oke. ganggu personal account-nya gitu kan. Kasihan banget, maaf ya Anti Yuda. Kalau nanti diganggu sama followersnya EOS. Tapi yang pasti tadi seperti yang udah dirimu bilang akan ada open house ya minggu ini hari Sabtu ya tanggal 31 ya. Sabtu, berarti lusa ya, lusa, ya benar. Oh iya lusa Tapi betul. Ya jadi kalau di seandainya mau register nanya-nanya aja, bisa di situ juga. benar. Ya. Mm-mm. Oke Mas Ali, thank you so much atas Makasih Mbak, obrolannya sama-sama. Sama-sama. sore ini. Terakhir bisa kasih ini nggak sih kayak Mas watch film mumpung lagi pandemi nontonnya di rumah aja. Uh, wah, it's like, Yang terlintas maksudnya aja, jadi mau, nggak mesti film Eropa loh, jadi film apa oh aja ya, ya. ya. Tapi ini harus modern kah? Atau mungkin salah satu film yang menurut saya nggak mungkin harus dinonton gitu, atau gimana ya? Karena Iya, biasanya film pertanyaan yang film gitu, yang harus ditonton dan mungkin pernah dan kamu saking sukanya Mas nonton berkali-kali gitu misalnya. oh gitu. Itu soalnya kemarin kayaknya ada juga main di Instagram gitu kan, ada gitu, dan saya juga mikirnya lama ini. Kayaknya tiap hari saya berganti deh gitu loh. Nggak Jadi apa-apa, berarti ya minggu ini aja kalau gitu. oke, minggu ini ya. Wah, ini kan saya harus mikir. Tapi aturan utamanya tetap begitu sih. Saya selalu mungkin menyempatkan diri kalau bisa nonton di Criterion Channel sih. Mereka kan Hmm, kadang ada topik-topik gitu kan. Setiap bulan mereka punya theme gitu. ya, Temanya seperti apa, temanya seperti apa. Dan it's always kayak refreshing aja bahwa banyak juga filmmaker yang saya belum tahu gitu loh. Dan mereka itu datang dari berbagai dunia gitu, dan itu juga bisa menjadi menambah pengetahuan baru lah tentang film itu sendiri, karena bikin filmmaker itu kayaknya ibaratnya nonstop ya belajarnya ya. Dan itu membantu. Jadi mungkin kalau misalnya saya bisa rekomendasi mungkin ya Mubi atau Criterion Channel. Dan Mubi juga interesting karena Mubi juga banyak film pendek ya, selektifnya ya. ya. Selektif, dan
Dan ada beberapa film pendek justru yang tidak tersedia di Criterion ya. Dan itu film pendek yang Ya, misalnya filmmaker betul. kadang dari Asia ya, dari Asia. Ya. And nah itu kemarin saya nonton nih satu. Oh shit, I forgot the name. Tapi ada film pendek dari Korea ya, sutradaranya perempuan ya, dan itu bagus sekali ya, bagus sekali, 20 menit. Dan juga beberapa film pendek dari Iran, which is Ya. amazing ya, amazing ya, Ya. ya gitu sih. Jadi lebih kepada Ada jadi bisa nonton lebih banyak nonton film World Cinema ya di Criterion Channel. benar Ini benar Noval, kolega saya, festival co-director saya juga sangat menyukai Criterion Channel. ya. Good Harus good for nonton. novel ya, ya good for novel ya. That's bagus tuh. Harusnya bisa bertukar tuh kita ide. Oh ini bagus banget. Oh ya, ini ya kan. Itu sendiri bisa menjadi Silakan nanti. diskusi ya, menyenangkan, Betul. menyenangkan. Iya, betul sekali. Itu mungkin harus bikin IG lah semacam itu ya. Kita ngobrolin apa aja yang ada di Criterion Channel. By the way, sebenarnya Criterion Channel di Facebook ada channel, ada itunya sih, bisa digabung di sana. Dan mereka quite Okay. often ya, mereka sharing I see. tentang film-film gitu dari Criterion Clash. Dan juga kalau I misalnya see. ada yang tinggal di US bisa beli di Barnes and Nobles, di mana mereka slash off 50% Right. gitu. Ya, Yeah, so okay. mereka itu selalu kasih info-info update sih di Criterion Channel. Oke, good to know. Tuh sudah dapat tips-tipsnya teman-teman. Terima kasih ya Mas Ali sudah Makasih Mbak bergabung. Putri, ya Ya, sama-sama. sampai Semoga bertemu lagi membantu nanti ya. di Europe on Screen. Sangat membantu Ya, sekali sampai Mas. ketemu. Semoga ketemu ya. Ya, pasti. Jadi Dadah. schedule-nya dilihat di Instagram aja kan. Sip. Nanti lihat di Ya, Instagram. Nanti kita akan umumkan schedule-nya nanti di bulan September untuk film-film. Oke, siap. Semoga itu udah buka semua Oke. bioskop, kita nonton di bioskop semuanya. Waduh, amin. Amin, pingin banget supaya cepet kelar nih PPKM. Berdoa. Berdoa, betul. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih dari SAE Jakarta. Ya, makasih semuanya yang menonton ya, yang sabar. Iya, yang sabar. Oke. Thank you. Oke teman-teman, terima kasih sudah ikutan ngobrol bareng di acara Road to Europe on Screen 2021 Instagram Live yang kita ngobrolin soal kuliah film bersama Mas Ali Munandar, Kepala Departemen Film di SAE Jakarta. Dan kita udah, kalau kalian tadi nggak sempat dengerin keseluruhannya, nanti bisa dengerin lagi di Instagram live kami di sosial media Europe on Screen. Dan minggu depan kebetulan kita juga akan lagi ngomongin soal kuliah film tapi di Eropa. Jadi nanti akan bersama dengan festival co-director saya yang sangat mencintai The Criterion Channel ini, Mas Noval. Nanti akan ngobrol bareng dengan salah satu Silvang Lelong Rakro dari Institut Franksia Indonesia. Jadi akan ngobrol bareng sama beliau soal gimana sih kalau kuliah film di luar negeri. Dan jangan lupa hari ini adalah hari terakhir untuk pendaftaran Short Film Pitching Project Europe on Screen 2021. Ayo segera didaftarkan. Biasanya orang Indonesia selalu terakhir-terakhir ya kalau mau daftar ikutan kompetisi. Ayo segera daftarkan, masih ditunggu sampai malam ini jam 23.59. Daftarkan ide cerita kalian, siapa tahu kepilih untuk di-pitching, untuk dipresentasikan di depan para juri, dan siapa tahu bisa menang dan kalian bisa bikin film pendek kalian untuk ditayangkan di Europe on Screen tahun depan. Ayo, jangan lupa daftar sekarang. Terima kasih, stay safe and stay sane guys. Bye-bye.